Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil praktikum pengaruh warna spektrum cahaya terhadap kandungan amilum tumbuhan hidroponik. Anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Nesa Anggraini NIMK 4522070. Kemudian saya, Eka Dias Ambarwani dengan NIMK 4522037. Fatia Nurjana dengan NIMK 4522044. Oke, judul praktikum kali ini merupakan pengaruh warna spektrum cahaya terhadap kandungan amilum tumbuhan hidroponik. Tujuan percobaan yaitu untuk membuktikan pengaruh warna spektrum cahaya lampu terhadap banyaknya kandungan amilum yang dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan hidroponik. Untuk rumusan masalah terdiri dari apakah warna spektrum cahaya lampu berpengaruh terhadap banyaknya kandungan amilum yang dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan hidroponik. Untuk dasar teorinya, ada pengertian indoor farming system, sistem budidaya tanaman ruang tertutup, menggantungkan faktor lingkungan buatan sebagai pendukung pertumbuhan. Cahaya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi respon pertumbuhan dan hasil panen. Kualitas cahaya atau panjang gelombang yang diterima tanaman akan dimodulasi oleh fitokrom dapat menyebabkan perubahan morfologi perkembangan tanaman. Spektrum elektromagnetik yang tampak oleh mata manusia dibagi menjadi dua jenis, yaitu polikromatik dan monokromatik. Cahaya polikromatik merupakan cahaya yang terdiri dari banyak spektrum gelombang dengan variasi panjang gelombang yang berbeda-beda di setiap warnanya. Kemudian untuk cahaya monokromatik merupakan cahaya yang hanya terdiri dari satu spektrum gelombang saja. Energi yang dihasilkan sebagian disimpan dalam bentuk cadangan makanan seperti amilum. Beberapa faktor, termasuk cahaya, konsentrasi karbon dioksida, persediaan air, kandungan klorofil, penimbunan hasil fotosintesis, suhu, resistensi daun terhadap difusi gas bebas, dan faktor protoplasma menyebabkan fotosintesis berlangsung secara cepat. Cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam laju fotosintesis. Cahaya matahari berasal dari cahaya putih yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponen warna karena panjang gelombang cahaya yang berbeda untuk setiap warna juga berbeda. Komponen-komponen warna tersebut adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Raffles pada tahun 1991 menyatakan bahwa cahaya matahari yang memiliki sifat polikromatik akan dibiaskan untuk menghasilkan cahaya monokromatik. Klorofil menangkap cahaya monokromatik ini dan menggunakannya dalam proses fotosintesis. Menurut suatu percobaan, gelombang cahaya biru dan merah merupakan yang paling efektif dalam melakukan proses fotosintesis. Hal ini memotivasi untuk dilakukannya suatu percobaan pula untuk mengetahui pengaruh spektrum cahaya tampak terhadap laju fotosintesis. Segmen yang paling penting bagi kehidupan adalah pita sempit yang panjang gelombangnya berkisar antara 380 nanometer hingga 750 nanometer. Radiasi ini dikenal sebagai cahaya tampak karena terdeteksi oleh mata manusia sebagai bermacam-macam warna. Peristiwa pemecahan gelombang elektromagnetik berfrekuensi banyak atau polikromatik menjadi spektrum berfrekuensi tunggal disebut sebagai dispersi. Berikut merupakan tabel perbedaan panjang gelombang sinar tampak hasil peristiwa dispersi. Untuk warna merah, panjang gelombangnya sekitar 625 sampai 740 nanometer, hingga 590 sampai 625 nanometer, kuning 565 sampai 590 nanometer, hijau 520 sampai 565 nanometer. Kemudian untuk lampu warna biru memiliki panjang gelombang 435 sampai 520
nanometer, warna nila 400 sampai 435 nanometer, kemudian ungu memiliki panjang gelombang 380 sampai 400 nanometer. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari alatnya yaitu 2 buah beker gelas ukuran 250 mili dan 200 mili, kemudian ada 5 cawan petri, 5 buah piring kecil, 2 tabung reaksi, pembakar bunsen, kaki 3 dan kasa, pinset, 3 buah lampu pijar, 5 botol air mineral 250 mili. Untuk bahannya, untuk alatnya ada stopwatch, penggaris atau meteran, korek api, kertas label, 5 buah mika plastik berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kemudian ada pisau atau cutter, kemudian ada pipet tetes. Nah, untuk bahannya ada 5 buah tanaman pakcoy yang merupakan tanaman hidroponik, kemudian ada iodin 10%, alkohol 150 ml, kemudian ada air 150 ml. Baik, yang selanjutnya adalah hipotesis, yaitu untuk H0-nya, warna spektrum cahaya lampu tidak berpengaruh terhadap banyaknya kandungan amilum yang dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan hidroponik. Kemudian untuk H1-nya, warna spektrum cahaya lampu berpengaruh terhadap banyaknya kandungan amilum yang dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan hidroponik. Nah, kemudian lanjut ke prosedur percobaan. Yang A merupakan persiapan. Pertama, potong 5 botol air mineral ukuran 250 ml menjadi 2 bagian. Kemudian gunakan bagian bawah botol air mineral sebagai wadah untuk meletakkan tanaman pakcoy. Selanjutnya, isi masing-masing wadah dengan air sebanyak 30 ml. Dan yang terakhir, isolasi tanaman pakcoy pada suhu ruang selama kurang lebih 8 jam. Next. Kemudian untuk prosedur yang B merupakan proses penyiraran menggunakan spektrum cahaya berbeda. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lapisi sekeliling tumbuhan pakcoy dengan mika berbentuk tabung tanpa penutup. Yang ketiga, lapisi lampu penyinaran dengan mika berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, karena kita hanya menggunakan 3 lampu, maka penyinaran bisa dilakukan secara bergantian. Kemudian, sinari tumbuhan pakcoy yang telah terisolasi dengan warna mika yang berbeda-beda selama 15 menit dengan jarak 10 cm dari lampu. Dan yang terakhir, amati perubahan yang terjadi. Next. Kemudian untuk langkah terpentingnya yaitu uji amilum. Yang pertama, potong 1 lembar daun pakcoy yang telah diberi perlakuan proses penyinaran dengan warna lampu penyinaran yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, masukkan selembar daun ke dalam tabung reaksi yang telah diisi alkohol 10 ml. Kemudian yang ketiga, rebus daun dan alkohol dalam tabung reaksi pada air mendidih selama 5 menit, kemudian tiriskan daun menggunakan pinset. Kemudian yang keempat, letakkan daun pakcoy yang telah direbus pada piring kecil. Yang kelima, tetesi daun pakcoy dengan larutan iodin 10% secukupnya. Dan yang keenam, amati perubahan yang terjadi, kemudian catat hasil pada tabel hasil pengamatan. Nah, langkah yang terakhir, ulangi langkah 1 hingga 6 pada tanaman pakcoy yang telah melakukan proses penyinaran menggunakan warna spektrum yang berbeda-beda, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Next. Nah, ini ada gambar rancangan yang praktikum yang telah kita lakukan, teman-teman. Jadi yang pertama di sebelah kiri itu ada persiapan di mana tanaman pakcoy ini diisolasi dengan 30 mili air selama kurang lebih 8 jam. Kemudian di sisi sebelah kanannya itu proses penyinaran dengan jarak lampu dan tanaman itu 10 cm. Kemudian di bagian bawah sebelum melakukan pengujian amilum itu daunnya direbus dulu menggunakan alkohol 10%, kemudian baru ditetesi dengan iodin sebanyak 10% dan ditetesinya secukupnya ya teman-teman. Nah, nanti bakalan kelihatan hasilnya seperti warna-warna coklat, hitam pekat, dan lain sebagainya. Next. Nah, dari gambar rancangan yang sudah ditayangkan oleh kelompok kami, itu ada data pengamatan.
Nah, di sini dari percobaan pertama sampai kelima itu udah urut dari merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, perubahan warna daun itu sebelum uji iodin sama-sama berwarna hijau pekat. Tetapi setelah diujikan dengan iodin 10%, warna daun pada yang apa namanya perlakuan merah itu menjadi hijau pucat. Kemudian warna daun pada perlakuan mika kuning itu berubah menjadi hijau semi pekat. Kemudian warna hijau itu menjadi hijau pucat, kemudian mika warna biru menjadi hijau pucat, dan ungu juga menjadi hijau pucat. Nah, di sini kandungan amilumnya juga sudah terlihat jelas. Kalau ada +2 itu berarti warnanya biru atau ungu pekat. Kemudian kalau +1 itu warna biru atau ungu muda. Kemudian kalau +3 itu warnanya hitam pekat. Next. Nah, dari tabel yang sudah disajikan, kita dapat menganalisis bahwa percobaan ke-1 dengan warna spektrum cahaya merah sebelum diuji, seperti teman-teman tahu kalau warnanya itu hijau pekat, tapi setelah diujikan itu menjadi hijau pucat dengan kandungan amilum yang berwarna coklat dan itu persebarannya juga lumayan merata. Kemudian yang percobaan kedua itu dengan warna spektrum warna kuning. Nah, setelah diuji iodin warnanya menjadi hijau semi pucat dengan warna daunnya itu ada coklat muda di pinggir-pinggir daunnya. Kemudian di percobaan yang ketiga itu warnanya menjadi hijau pucat juga dengan warna amilum seperti hitam, tapi hitamnya itu pekat. Kemudian yang keempat itu warna spektrum biru menjadi daunnya itu berubah menjadi warna hijau pucat dengan amilum berwarna coklat muda, dan yang terakhir pada percobaan kelima dengan warna spektrum ungu itu daunnya berubah menjadi hijau pekat. Amilumnya terlihat berwarna coklat. Begitu. Next. Oke, teman-teman. Kita sudah sampai ke bagian pembahasan. Jadi, selama proses fotosintesis, spektrum yang diserap berkisar dari panjang gelombang 380 nanometer hingga 750 nanometer. Digunakan untuk menghasilkan foton. Nah, dari kloroplas itu terdapat yang namanya karotenoid dan juga klorofil. Nah, karotenoid nantinya akan menyerap spektrum cahaya secara maksimal pada cahaya biru dengan panjang gelombang 400 sampai 500 nanometer secara maksimal. Sedangkan klorofil menyerap spektrum secara maksimal pada cahaya merah dengan panjang gelombang antara 600 sampai 700 nanometer. Ini menurut pendapat dari Arifah dan kawan-kawan tahun 2019. Nah, menurut Torpe pada tahun 1984 serta Campbell et al. Dalam Hansa tahun 2015, klorofil berada di ruang tilakoid dan melakukan 3 peran penting dalam fotosintesis. Yang pertama adalah memanfaatkan energi matahari. Yang kedua adalah memicu fiksasi CO2 untuk menghasilkan amilum sebagai karbohidrat. Dan yang ketiga, menyediakan energi untuk ekosistem secara keseluruhan. Tapi dari ketiga hal ini, yang paling kita soroti adalah di bagian nomor 2, yaitu tentang amilum. Nah, menurut Bahri, klorofil disebut sebagai pigmen pusat reaksi fotosintesis karena dapat menyerap cahaya yang diserap oleh pigmen lain melalui fotosintesis. Meskipun cahaya matahari memiliki banyak warna spektrum kasat mata seperti yang disebutkan teman-teman sebelumnya seperti Meiji Kuhibiniu, tapi klorofil tidak dapat menyerap semua panjang gelombang yang ada. Next. Nah, berdasarkan hasil percobaan pada jurnal pembanding berjudul Multiplikasi Tunas Tanaman Temu Putih pada Berbagai Jenis Karbohidrat dan Sitokinin secara in vitro karya Murgayanti M dan kawan-kawan tahun 2021 menunjukkan bahwa kombinasi antara sukrosa dan glukosa dengan sitokinin BAP dan TDZ memberikan pengaruh terhadap proliferasi tunas baru yang berkaitan dengan tumbuh kembang tanaman dari C. zedoria P. Nah, amilum dan selulosa dihasilkan dari polimerisasi glukosa, sehingga
kalau teman-teman tahu, semakin banyak amilum yang dihasilkan, maka semakin baik untuk tumbuh kembang tumbuhan. Tetapi berdasarkan pernyataan tadi, ternyata hasil eksperimen yang dilakukan tidak sesuai dengan teori. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi ada beberapa temuan kesalahan nih teman-teman. Next. Tapi sebelum kita bahas temuan kesalahannya, mari kita bahas lagi tentang hasil data pengamatannya. Kenapa sih kok bisa data pengamatannya tuh hasilnya seperti itu? Kita mulai dari hasil warna hijau pucat dengan bintik coklat muda pada percobaan warna mika biru. Nah, ini disebabkan karena lebih sedikitnya area amilum pada daun serta spektrum cahaya biru. Nah, kenapa kok di sini dinotis ada area amilum? Karena nantinya warna yang berubah itu tidak bisa di seluruh permukaan daun, karena yang berubah cukup di area amilum saja. Nah, selanjutnya adalah warna hijau pucat dengan bintik coklat. Ini dipengaruhi oleh sedikitnya area amilum pada daun serta terjadi pada spektrum warna cahaya merah dan ungu. Kemudian ada warna hijau pucat dengan bintik coklat kehitaman. Ini dipengaruhi oleh banyaknya area amilum pada daun serta spektrum cahaya hijau. Nah, kalau teman-teman notice, kok bisa sih warnanya ada yang hijau pucat, hijau semi pekat, itu apa sih yang hilang? Jadi yang hilang itu adalah klorofilnya, karena larut dari alkohol yang dipanaskan. Nah, yang terakhir adalah warna hijau semi pekat dengan bintik coklat muda yang dipengaruhi oleh banyaknya area amilum pada daun serta terjadi pada spektrum cahaya kuning. Oke, kita balik lagi throwback ke analisis kesalahan. Jadi, analisis kesalahan yang pertama adalah menggunakan larutan sebagai reaktan iodin. Tapi pada akhirnya praktikan menggunakan tetesan iodin untuk menguji amilum. Nah, ini mengakibatkan percobaan pada spektrum warna merah dan kuning diulangi uji amilumnya. Kenapa kok diulangi? Karena iodin ini sangat penting karena dia berperan sebagai indikator. Karena reaksi antara iodium dan amilum ketika dikenai pada daun akan membuat warna daun berubah. Nah, perubahannya seperti yang udah aku notice tadi, bahwa perubahannya nggak di seluruh permukaan daun, tapi cuma di area yang ada amilumnya aja. Oke, selain itu ada faktor eksternal yang mungkin menurut teman-teman ini lucu, tapi nggak lucu, yaitu karena gangguan manusia yang membuat lampu pada percobaannya tuh padam. Nah, ini mengenai pada penyinaran di spektrum warna biru dan ungu selama beberapa detik. Nah, meskipun gangguan ini cuma terjadi sebentar sekali, tapi hal ini memungkinkan proses fotosintesisnya terganggu. Oke, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Berdasarkan hasil eksperimen, ditemukan bahwa warna spektrum cahaya lampu berpengaruh terhadap banyaknya kandungan amilum yang dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan hidroponik. Urutan warna yang paling banyak menghasilkan amilum yang bersumber dari eksperimen ini yaitu warna merah dan hijau. Tapi urutan ini bertentangan dengan teori karena seharusnya warna merah dan birulah yang paling banyak menghasilkan amilum dari hasil fotosintesis. Next. Nah, adapun daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat pembahasan ini, selanjutnya adalah lampiran. Teman-teman bisa lihat di sini, mulai dari gambar pertama itu adalah isolasi tanaman selama kurang lebih 8 jam. Di sampingnya, pada gambar 2 adalah alat dan bahan yang digunakan. Nah, yang ketiga adalah memasang mika di sekeliling wadah tanaman. Kemudian, gambar keempat adalah mengatur jarak 10 cm antara lampu dan tanaman. Nah, kalau teman-teman sadarin, lampiran ini urut dari cara kerja kita. Kemudian lanjut ke gambar kelima, yaitu penyinaran warna merah, kuning, dan hijau. Kemudian lanjut ke gambar keenam, yaitu penyinaran warna biru dan ungu. Gambar ketujuh, yang ada termosnya itu adalah memanaskan air. Kemudian gambar ke-8 adalah memasukkan daun pada tabung reaksi. Next.
Gambar ke-9 adalah alkohol sebanyak 10 mili yang digunakan untuk merebus daun. Yang ke-10 adalah gambar merebus daun pakcoy. Selanjutnya adalah gambar penirisan daun, kemudian gambar meneteskan iodin 10%, kemudian gambar yang ke-13 adalah menguji amilum, kemudian gambar ke-14 adalah membilas daun, dan gambar yang ke-15 adalah hasil uji amilum. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.